Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Ikhwati fillah a'azzanallahu wa iyyakum. Alhamdulillah. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan segala nikmat dan karunia-Nya kepada kita, yang mana kita dapat bertemu kembali di kajian kitab Kaifa Tatahammasu li Talabil Ilmi Syar'i. Bagaimana engkau menumbuhkan semangat yang membara dalam belajar ilmu agama. Aktsar min mi'ati tariqah li tahammusi li talabil ilmi syar'i. Lebih dari 100 cara agar bisa semangat menuntut ilmu agama. Kaya Syekh Abdul Qa'qa Muhammad bin Saleh bin Ishaq Sayhari. Dan ikhwati fillah a'azzanallahu wa iyyakum, pada pertemuan sebelumnya telah kita baca secara cepat 50 jalan dari 102 untuk menumbuhkan semangat kita dalam menuntut ilmu agama. Dan insya Allah dengan izin Allah dan taufiknya, kita akan lanjutkan pembacaan jalan yang ke-51 hingga 102 insya Allah. Karena para ulama mereka menasihati ketika kita membaca sebuah buku, maka selayaknya kita membaca dengan cepat. Secara sekilas, isi kandungan buku tersebut apakah layak dibaca, apakah tidak. Apakah perlu ditekuni ataukah tidak. Syekh menyebutkan jalan menuju semangatnya menuntut ilmu agama yang ke-51 adalah at-ta'ammulu fi dhihabi al-ulama'il mu'asirin. At-ta'ammul, merenungi, fi dhihabi al-ulama' al-mu'asirin, tentang meninggalnya ulama di zaman kita. Harus kita merenungi ulama yang Allah ambil, Allah panggil di zaman kita. Karena dengan mengingat kematian ulama yang zaman kita akan memotivasi kita untuk melanjutkan tali estafet mereka, baik dalam menjaga ilmu, mengajarkan ilmu, atau mengajarkan ilmu. Kemudian jalan yang ke-52, al-ibti'adu 'anil jadali wal munaqashatil fawdawiyah. Menjauhi perdebatan, diskusi yang tidak ada faedahnya.
perdebatan, diskusi yang tidak menghasilkan manfaat, maka harus ditinggalkan, harus dijauhi. Karena dia adalah sesuatu yang bisa menghancurkan semangat kita dalam menuntut ilmu agama. Terkadang dengan diskusi atau debat yang tidak ada manfaatnya akan menguak sisi kita, kekurangan kita. Kalau bisa memacu kita untuk lebih giat, nggak masalah. Tapi kalau misalkan tidak ada, justru malah membawa kita kepada kefuturan, maka harus kita tinggalkan. Para ulama mereka menjauhi diskusi, perdebatan yang tidak ada faedahnya. Karena mereka mengetahui diskusi, debat, nggak ada faedahnya, akan membuang waktu mereka. Waktu berlalu tanpa mendapatkan faedah. Maka harus ditinggalkan yang bersifat tidak ada faedahnya dari obrolan, dari diskusi, dari perdebatan. Yang ke-53 adalah mudzakaratu al-ilm ma'al ulama wal aqran. Bermudzakarah, bermurajaah, berdiskusi dengan para ulama yang ahli dan guru termasuk, ustadz juga termasuk, dan juga teman. Karena ketika kita mengulang pelajaran kita, mengulang ilmu kita, murajaah, berdiskusi dengan mereka, para ulama, para guru, para ustadz, para teman yang memiliki faedah ilmu yang lebih dari kita, akan menjadikan kita mendapatkan manfaat sehingga waktu diskusi tidak terasa akan berlalu dan kita mendapatkan faedah ilmu yang banyak. Dan itu akan mempersingkat kita untuk mendapatkan ilmu agama. Lain halnya kalau kita bermudzakarah dengan orang bodoh, orang jahil, yang tidak ada faedah ilmu sama sekali di diri mereka, maka akan sulit sekali waktu berlalu dan kita pun tidak mendapatkan faedah sama sekali. Yang ada adalah penyesalan. Kenapa waktunya tidak digunakan untuk diskusi kepada para ulama, para guru, para ustaz? Jalan yang ke-54, ma'rifatu halis salaf fi mudzakaratil ilmi. Mengetahui bagaimana para ulama salaf melakukan mudzakarah. Mencontoh mereka. Mencari kisah mereka yang khusus berkaitan tentang bagaimana mereka satu sama lain saling memurajaah ilmu. Ada sebagian mereka yang sampai subuh masih tetap saling belajar, saling memberikan faedah. Harus melihat. Dan faedah dari mengetahui kondisi ulama salaf dalam mudzakarah ilmu itu sangat penting sekali. Karena dia bisa
menggerakkan hati kita untuk semangat. Oh, seperti itu ya, Masya Allah. Kemudian jalan yang ke-55 untuk mendapatkan semangat menuntut ilmu agama adalah ziaratu ahli ilmi rabbaniyin wal julusu ma'ahum. Mengunjungi para ulama rabbani dan duduk bersama mereka. Meluangkan waktu untuk duduk bersama para ulama rabbani dan silaturahmi ke rumah mereka. Mendekatkan diri kepada mereka. Karena dengan bersilaturahmi ke rumah mereka, duduk bersama mereka, kita akan mendapatkan ilmu dan sejatinya itu akan menjadikan kita seperti berteman dengan orang penjual minyak wangi. Bisa jadi kita membelinya, bisa jadi kita mendapatkan hadiah, bisa jadi kita mendapatkan bau harum karena berteman dengan mereka. Harus ada waktu khusus untuk mengunjungi ulama rabbani dan duduk bersama mereka, istifadah dengan mereka dari ilmu yang mereka sampaikan. Itu akan menambah semangat kita dalam ilmu agama. Dan jalan yang ke-56 adalah ma'rifatu wasayis salaf fil hathi ala talabil ilmi. Mengetahui wasiat ulama salaf, anjuran mereka untuk selalu menuntut ilmu agama. Harus membaca, mencari tahu pesan orang-orang salafus saleh yang mereka telah sukses dalam menuntut ilmu agama. Mencari tahu pesan-pesan mereka, apa yang mereka sampaikan, karena mereka telah sukses menuju jalan yang telah mereka raih, kesuksesan dalam menuntut ilmu. Maka perlu kita mengetahui wasiat yang telah mereka tulis untuk kita, generasi yang datang setelah mereka. Jalan yang ke-57, al-istiktsaru minaz zadi al-imani. Memperbanyak bekal yang bersifat imani. Memperbanyak, selalu mengingat, untuk selalu membawa bekal keimanan. Bekal keimanan ini sangat banyak sekali. Intinya adalah memperbanyak amalan-amalan yang bisa menambahkan keimanan kita. Memperbanyak zikir, memperbanyak istighfar, membaca Al-Quran, memperbanyak qiyamul lail, memperbanyak sholat sunnah, dan yang lainnya. Intinya amalan yang bisa mendatangkan dan menguatkan iman kita. Harus seorang berilmu memperbanyak bekal tersebut. Jalan yang ke-58, tasjilul maddatil ilmiyyati ala asyaritah. Mencatat
ilmu dengan rekaman, dengan kaset. Seorang penuntut ilmu sangat membutuhkan hal yang bisa mengikat ilmunya, tapi dia tidak boleh berpegang teguh dengannya. Boleh kita merekam dengan tujuan agar kita bisa memurojaahnya. Tapi jika seorang guru sudah memiliki rekaman khusus, nggak perlu kita merekam. Kalau dari segi panitia sudah menyiapkan, nggak perlu kita merekam. Tapi ada beberapa guru memang tidak mau direkam. Karena memang melihat sebagian atau kebanyakan talib penuntut ilmu ketika mereka datang dan merekam kajian, kebanyakan mereka bertumpu dengan rekamannya. Sedangkan di majelis ilmu, dia tidur, dia ngobrol. Pas sudah sampai rumah pun dia juga tidak bisa mendengarkannya. Tersibukkan. Tapi jika merekam tujuannya untuk menyempurnakan kekurangan catatan kita, maka tidak masalah. Jalan yang ke-59 adalah ar-rihlatu li talabil ilmi syar'i. Harus mengadakan rihlah, perjalanan untuk menuntut ilmu agama. Harus mengadakan safar. Harus mengeluarkan kendaraan kita. Harus mengeluarkan tunggangan kita untuk mencari ilmu agama. Karena ilmu merupakan sebuah kemuliaan. Sedangkan kemuliaan membutuhkan proses. Dan kita harus mencapai dan melewati proses tersebut. Harus keluar dari kampung halaman kita. Harus keluar dari daerah kita dan tempat tinggal kita. Tidak bisa kita hanya berdiam diri saja di tempat. Mau tidak mau harus melakukan rihlah. Tidak bisa ilmu itu datang dengan sendirinya kita tidur, bangun tidur langsung mendapatkan ilmu. Tidak bisa. Tangga yang ke-60. Ma'rifatu akhbaris salafi fir rihlati li talabil ilmi. Mengetahui kisah-kisah para ulama salaf, bagaimana mereka mengadakan perjalanan untuk memperoleh ilmu. Membaca kisah ulama salaf, bagaimana mereka berjalan berkilo-kilometer, belum ada motor, belum ada mobil, belum ada pesawat, belum ada kereta api. Hanya kuda, keledai, onta, mereka tempuh waktu yang sangat lama untuk hanya sekedar mendapatkan satu hadis misalnya. Harus kita membaca. Dengan membaca kesungguhan ulama salaf dalam rihlah thalabul ilmi, diharapkan kita bisa terhibur. Karena ternyata ketika kita keluar mencari ilmu itu tidak sendirian. Ternyata ulama salaf, mereka semuanya sudah pernah menuntut ilmu agama. Bahkan seperti Imam Ahmad,
keliling dunia 2 kali mencari ilmu agama. Karena kisah mereka ini bisa menggerakkan hati kita untuk lebih semangat untuk menuntut ilmu agama. Kalau kita kan paling cuma satu kota doang. Kalaupun ada kajian luar kota paling cuma tablik akbar doang. Kita harus datang. Itu pun kadang kita aras-arasan. Males. Tidak ada hasrat sama sekali untuk datang ke majelis ilmu. Ada ulama salafus saleh, mereka sukses. Mereka berpergian. Seorang pedagang, ketika dia ingin menjual barang yang mewah dan bagus dan berkualitas, maka dia harus survei ke tempat-tempat yang memang mendatangkan barang yang mewah, berkualitas. Tidak membeli barang dagangan di pasar di tempat dia, tapi langsung ke pusatnya. Jalan yang ke-61 adalah idraku annal ilma syar'iyya khairun minal mal. Mengetahui bahwasannya ilmu agama itu lebih baik daripada harta. Ilmu agama lebih mulia, lebih baik daripada harta. Kalau seandainya harta itu lebih mulia daripada ilmu, maka Allah akan memberikan kekayaan untuk Nabi Muhammad SAW dan para nabi yang lainnya. Tapi nyatanya tidak. Para nabi dan rasul Allah berikan wahyu, ilmu. Dan Allah memerintahkan nabinya untuk meminta tambahan ilmu, bukan tambahan harta. Wa qul rabbi zidni ilma. Katakan, wahai Nabi, ya Allah, tambahkanlah ilmu untukku. Ilmu yang akan menjaga kita. Sedangkan harta kita yang menjaganya. Bahkan tidak sedikit pikiran kita terkuras untuk menjaga harta kita. Takut dicuri lah, takut inilah, bagaimana nanti kalau ini rusak, ini lupa, dan itu. La ilaha illallah. Sehingga ketika antum tidak diberikan harta, tapi antum diberikan ilmu agama, maka bersyukurlah. Yu'til hikmata man yasha wa man yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira. Ilmu merupakan warisan para nabi. Adapun harta bukan warisan para nabi. Dan para nabi dijamin masuk surga. Maka harus kita ketahui bahwasanya ilmu lebih baik daripada harta. Tangga yang ke-62. Ad-da'watu ila Allah Ta'ala, berdakwah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal yang bisa membangkitkan semangat kita dalam menuntut ilmu adalah berdakwah. Karena ketika kita berdakwah, Allah akan berikan tambahan ilmu kepada kita dengan cuma-cuma. Semakin banyak dakwah antum, jam terbang antum, semakin banyak Allah akan tambahkan ilmu kepada antum. Dan ketika antum melihat ilmu yang antum miliki semakin banyak, antum akan terbawa akhirnya semangat dalam menuntut ilmu agama. Harus berdakwah, balighu anni walau ayah. Sampaikan dari Nabi walaupun satu ayat saja.
tangga yang ke-62, ke-63. Ma'rifatu kaifa rabbas salafu abna'ahum ala talabil ilmi. Mengetahui bagaimana para ulama salaf mendidik putra-putri mereka untuk semangat menuntut ilmu, mencari ilmu agama. Harus mengetahui bagaimana para ulama terdahulu mendidik putra-putrinya untuk semangat menuntut ilmu agama. Bagaimana para ulama terdahulu memerintahkan putra-putri mereka pertama kali untuk menghafalkan Al-Quran, menekuni Al-Quran. Harus mengetahui bagaimana para ulama salaf mendidik putra-putri mereka sampai bisa menjadi sukses. Jalan yang ke-63, 64. Ijtinabu kathratil akli wasyurbi. Menjauhi banyaknya makan dan minum. Jangan terlalu banyak makan, dan jangan terlalu banyak minum. Karena ketika kita banyak makan dan minum, akan membuat hati kita atau akan membuat kita lemah, malas, ngantuk. Akhirnya membuat kita tidak semangat untuk menuntut ilmu agama. Jauhi banyak makan dan minum. Makan secukupnya. Makan dan minum secukupnya. Dan jalan yang ke-65, i'dadu faharis ilmiyah lil mawsu'at as-salafiyah. Buat indeks daftar isi untuk kitab karya ulama salaf. Harus mengetahui dan harus mencatat. Misal dalam ilmu nahwu buku apa saja, tauhid buku apa saja, fikih buku apa saja, harus mengetahui dan memiliki indeksnya dan berusaha menghafalkannya. Karena itu sangat membantu kita di saat kita ingin menulis. Dan jalan yang ke-66, ma'rifatu mada ijlalis salafi lil ilmi syar'i. Mengetahui sejauh mana para ulama salaf mengagungkan ilmu agama. Harus mengetahui sejauh mana para ulama salafus saleh mengagungkan ilmu agama. Ketika ilmu disampaikan oleh guru mereka, tidak ada sama sekali mereka yang berbicara satu sama lain, berbicara kepada teman sebangkunya, mengagungkan majelis ilmu, mengagungkan ilmu agama. Jalan yang ke-67, muhasabatun nafsi wa naqdudz dzati.
mengevaluasi diri dan mengoreksi kekurangan yang ada di dalam diri, harus ditambal, harus disempurnakan, jangan dibiarkan. Mengevaluasi sudah berapa tahun belajar ilmu agama, tetapi kenapa kok ilmunya masih sedikit? Harus mengevaluasi. Dan ini sangat penting sekali mengevaluasi diri. In tajid aiban fasuddal khalala, jala man la aiba fihi wa ala. Kalau engkau mendapati celah, kekurangan, maka sempurnakanlah. Orang yang tidak memiliki kekurangan pasti akan mulia. Jalan yang ke-62, ad-da'watu ilallah. Ini benar nggak sih? Ini udah 70. 62. Kan tadi udah lewat. Seharusnya 68. Oh, ini 62. Dakwah sudah ya. Ini scroll Ana yang rusak atau? Ini 65. 75. 74. 73. 65. 65 sudah. Kalau di terjemahannya sih pas.
68 ini 71 morak-marik. Dulu. Ini 60. 67. Kita pakai terjemahan. 68 mengadakan lomba meringkas buku-buku agama. Seorang penuntut ilmu harus meringkas semampu dia. Karena terkadang penulis dia itu berbicara panjang lebar ke sana kemari memberikan faedah yang banyak sehingga keluar dari judul buku. Sedangkan terkadang kita tertariknya kepada bukunya, bukan isinya. Sehingga kita harus menjaga apa sih faedah dari judul itu. Kita harus meringkas. Yang nomor 69, mengenal bagaimana para ulama salaf berusaha memiliki guru yang banyak. Tidak mencukupkan diri hanya seorang guru saja. Tidak fokus kepada mulazamah satu guru saja. Karena biasanya kalau kita berguru dengan satu orang, maka kita akan lebih banyak kesalahannya. Terlebih guru kita tidak memiliki kapasitas ilmu yang banyak. Tidak menguasai berbagai ilmu. Kalau guru kita seperti para ulama terdahulu tidak masalah. Menguasai nahwu, sorof, bahasa Arab, usul fikih, usul tafsir, akidah, tauhid, manhaj bagus. Kalau paket komplit nggak masalah. Tapi kalau misalkan guru kita, dan ini yang nampak dari sebanyakan guru, mereka hanya cuma ahli dalam bidang tertentu. Dan kita cuma fokus belajar dari dia satu saja, maka akan kehilangan arah. Karena para ulama zaman dahulu, mereka menguasai berbagai bidang ilmu. Dan terkadang kita tidak bisa mengetahui kekurangan guru kita kecuali dengan membandingkan guru yang lain. Dengan mempelajari ilmu dengan ustadz yang lainnya. Kemudian yang ke-70 ini juga tidak ada. Yang ke-70 adalah mengetahui luasnya kejahilan di kalangan umat Islam. Harus mengetahui orang yang jahil lebih banyak daripada orang yang berilmu. Umat Islam sekarang ini dilanda kebodohan di mana-mana. Di antara bukti kebodohan tersebar di mana-mana adalah tersebarnya kebid'ahan. Maka harus semangat mengobati kebodohan yang ada di umat Islam, yang ada di kalangan kaum muslimin. (71) ada di sini, di PDF-nya. Ittiba'u tariqati sahihah fil julusi lil qira'ah. Mengikuti jalan yang benar fil julus ketika duduk untuk membaca. Jadi ketika membaca sambil duduk itu ada caranya. Agar kita tidak ngantuk, agar kita tidak pikirannya kemana-mana, fokus ada.
duduk yang benar ketika membaca. Sehingga kan ada penyakit tulang punggung kan, kalau terlalu ini bagaimana, osteoporosis dan yang lainnya. Kemudian 7. Kemudian yang jalan ke-72 tidak ada juga. Jalan yang ke-72 adalah mengumpulkan buku-buku agama yang bermanfaat. Harus memiliki buku-buku. Kalau sekarang alhamdulillah sudah mudah, ada PDF. Sehingga kita bisa mengumpulkan, mendownload buku-buku PDF. Mengumpulkan buku-buku agama yang bermanfaat. Buku-buku yang tidak bermanfaat, seperti bukunya Ahlul Bid'ah, maka tidak perlu kita kumpulkan dan kita taruh, kita letakkan di rak kita. Karena kebid'ahan adalah penghancur sunnah Nabi. Maka untuk apa kita menjunjung tinggi buku-buku kebid'ahan? Nah, yang ke-74, ittiba'u tariqatis sahihati fil qira'ah. Mengetahui cara yang bagus dalam membaca. Kalau tadi duduk, sekarang baca. Jadi sini antum mengetahui bahwasannya nampaknya wallahu a'lam menulis buku ini campur aduk. Enggak teratur. Karena kalau teratur, hal ini bisa dimasukkan sebelumnya ke yang 72 tadi. Jatuh setelah yang ke-72. Yang 71 duduk dalam membaca, duduk yang benar, kemudian ini baca yang benar. Sebenarnya ini kita udah lihat dari mulai jalan pertama 2, 3, 4 itu. Kayak seolah penulis cuma ngumpulin doang, dadah. Tapi kalau misalkan bisa dirapikan kan lebih bagus. Ini dari sini, ini sana, ini poin sekiannya. Ala kulli hal. Karena setiap penulis berhak memiliki metode yang masing-masing. Jadi ada cara-cara membaca buku yang benar. Membaca buku itu tidak asal-asalan. Ada metodenya. Jalan yang ke-75, ma'rifatu mada ihtiramin nas lil alimi ba'da mautih. Mengetahui kehormatan para ulama setelah meninggalnya mereka. Yang mana orang-orang memuliakannya, selalu mendoakannya. Nah, setiap kali seorang menyebut ulama, sahabat, atau periwayatan hadis, ulamanya para sahabat Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, riwayatan hadis yang banyak, Abu Hurairah, Aisyah, Jabir bin Abdullah, Anas bin Malik, tabi'in, ulama salaf pada umumnya, maka orang-orang akan mendoakan. Rahimahullah, semoga Allah merahmati beliau. Ini menunjukkan Allah angkat derajat para ulama walaupun mereka sudah meninggal dunia. Dan saking seringnya perkataan mereka disebutkan di majelis-majelis ilmu, kayak seolah baru kemarin meninggalnya.
Karena kalau dipikir-pikir udah lama sekali, udah 1000 tahun yang lalu mungkin. Perlu kita mengetahui bagaimana orang-orang ini memuliakan Syekh bin Baz, Syekh Utsaimin, Syekh Albani, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, Ibnu Qayyim dan yang lainnya rahimahumullah jami'an. Petunjuk yang mereka bawa sangat dijunjung tinggi. Dari situ harus motivasi kita untuk semangat belajar ilmu agama. Karena kalau kita menjadi orang yang bodoh, orang biasa, ketika kita meninggal dunia nggak ada yang mendoakan kita. Nggak ada yang mau mengucapkan, memberikan gelar rahimahullah setelah nama kita. Padahal doa orang yang masih hidup sangat dibutuhkan untuk orang yang meninggal dunia. Dan jalan yang ke-76, idraku qillatil ulama'ir rasikhin fil ilm. Mengetahui ulama yang betul-betul mumpuni ilmunya itu sangat sedikit. Kalau antum mengetahui ulama itu sedikit, yang betul-betul ulama itu sedikit sekali, maka antum harus bersemangat mengejar ilmu mereka. Bukan malah bersantai-santai. Ah udah deh, ustadznya masih hidup. Ulama yang ahli di bidang ilmu agama yang betul-betul mumpuni, segala bidang dikuasai, itu sangat sedikit sekali. Sama termasuk ustadz juga. Seorang guru, seorang ustadz yang bisa menguasai seluruh ilmu, itu jarang sekali. Yang bisa menguasai manhaj, akidah, fikih, tafsir, usul fikih, usul tafsir, qawaid fikih, nahwu, sharaf, apalagi sirah Nabi, ya, dan yang lainnya. Itu jarang, paket komplit itu jarang. Kalau antum menemukannya, maka harus bersegera. Jangan ditunda-tunda, antar dulu deh ustadznya masih hidup. Siapa yang menjamin ustadznya akan hidup sampai keinginan kita? Terus siapa yang bisa menjamin kita masih tetap hidup? Tidak ada jaminan sama sekali. Hal itu harus menjadikan motivasi kita untuk memperbanyak dan bersegera untuk ilmu agama. Dan ilmu di dada para ulama, bukan di buku. Kemudian jalan yang ke-77, tafrighun wa kitabatu asyritati ad-durus al-ilmiyah. Menulis ulang kaset yang telah kita rekam. Jadi kalau kita merekam ucapan guru kita, maka ditulis. Kalau di buku tulisan antum ditulis. Kalau antum mau membuat video Ustadz Fulan, ya ditulis. Tafrigh itu artinya dari suara dijadikan ketulisan, nggak cuma di buku tulis, tapi di video. Atau ceramah langsung, atau tulis. Karena kita sering sekali lupa. Sumyal insanu linisyanihi, dinamakan manusia insanan, sumyal insanu insanan linisyanihi,
Manusia itu disebut bahasa Arabnya insan itu apa sih? Karena dia itu lupa. Dan kita sering lupa. Rasulullah saja juga lupa. Maka perlu ditulis ilmu. Rekaman yang sudah antum rekam ketika kajian harus antum tulis. Tidak mencukupkan diri dengan hafalan karena kita bukan seperti Imam Bukhari. Jalan yang ke-78, ma'rifatu kaifa anfaqas salafu amwalahum li ajli talabil ilmi. Mengetahui bagaimana ulama salaf menginfakkan harta mereka untuk ilmu. Ini juga sebenarnya kaitannya sebelumnya. Tapi sebagaimana kita ambil tadi, seolah penulis ini kayak mencampur adukkan. Kayak belum diteliti ulang, ini seharusnya pasal sana. Pengorbanan ulama demi ilmu sungguh luar biasa. Sehingga kita ini belum ada apa-apanya. Kalau ahlul bid'ah mengatakan, kamu jangan ngusik pemimpin kami, pendiri kelompok kami. Apa yang telah kamu berikan untuk Islam? Hei Anda, apakah antum tidak mengetahui dakwah salaf ini dakwah yang hakiki, yang benar, menyelamatkan umat Islam untuk masuk surga, 73 golongan masuk neraka kecuali satu, salafi, yang mengikuti jejak salaf. Ma'ana alaihi al-yawma wa ashabi, kata Rasulullah. Yang aku dan para sahabatku beragama, bukan pendiri antum yang sudah ribuan mungkin mengeluarkan santri. Bukan seperti itu. Dan kita juga sudah berjuang. Hanya saja terkadang perjuangan kita belum kita dapatkan atau belum bisa terlihat oleh mata orang lain. Sehingga la tahkiranna minal ma'rufi syai'an. Jangan merendahkan kebaikan walaupun sedikit apapun itu, sekecil apapun. Ulama salaf, mereka mengorbankan harta mereka untuk ilmu. Untuk mendapatkan warisan Nabi. Ilmu yang benar, bukan ilmu kebid'ahan. Dan jalan yang ke-79 adalah ma'rifatu hukmi talabil ilmi syar'i. Mengetahui hukum menuntut ilmu agama. Harus mengetahui hukumnya apa. Coba nih, yang seharusnya pembahasan ini itu di awal, kok ini malah dibelakangin. Jalan menuju 79. Mengisyaratkan buku ini campur aduk. Belum ditata rapi lagi. Seorang penuntut ilmu harus mengetahui hukum dalam menuntut ilmu. Ada hal-hal yang wajib diyakini dan wajib dipelajari. Ada hal-hal yang bersifat sunnah. Ada hal-hal yang bersifat mubah. Karena hukum menuntut ilmu agama tidak satu, fardu ain tidak. Tapi sesuai dengan apa yang dijelaskan oleh para ulama. Jalan yang ke-80 adalah tarbiyatun nafsi ala tarkil kasali wa taswifi wa ta'jili.
membiasakan diri meninggalkan kemalasan, penunda-nundaan. Harus membiasakan diri kita membuang rasa malas, membuang rasa penunda-nundaan. Selama bisa, harus kita segera kerjakan, selesaikan. Bukan berarti kita terburu-buru, tidak. Karena kita bersegera dalam kebaikan, fastabiqul khairat. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ard. U'iddat lil muttaqin. Wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun. Innahum kanu yusari'una fil khairat. Bukan berarti tergesa-gesa. Karena kita ingin meninggalkan kemalasan, penundaan. Selama kita bisa. Jalan yang ke-81. Hudurul majalis wad-durus wal halaqatil ilmiyah. Menghadiri majelis ilmu dan kajian Islam yang ilmiah. Ilmu itu harus didatangi, harus dijemput. Para ulama, mereka pewaris para nabi. Mereka membagi-bagikan warisan nabi. Maka selayaknya kita yang menginginkan warisan harus mendatanginya. Bukan ulama yang mendatangi kita, memberikan ilmu mereka kepada kita. Kok enak sekali. Mentang-mentang sultan, mentang-mentang raja, anaknya pemimpin. Al-ilmu yu'ta wa la ya'ti, kata Abdullah bin Abbas. Ilmu itu didatangi, bukan datang sendiri. Harus kita rihlah, harus kita beranjak, harus kita keluar dari zona nyaman. Datang ke majelis ilmu. Jalan yang ke-82, ma'rifatu mada hirsis salafi ala huduri halaqatil ilmi. Mengetahui semangatnya ulama salaf mendatangi majelis ilmu. Lihat seperti Imam Ahmad bin Hambal yang sebelum subuh sudah bersiap-siap untuk mendatangi majelis ilmu. Sampai dinasehati oleh ibunya sampai azan subuh atau ba'da subuh baru pergi ke majelis ilmu. Tidak mau. Ingin mendatangi majelis ilmu dan di shaf pertama dan mengharapkan hadir di tepat waktu atau sebelumnya agar tidak sama sekali ketinggalan ilmu yang disampaikan sang guru. Karena Allah Maha melihat kesungguhan kita dan kesuksesan kita tergantung dengan kesungguhan kita dengan izin Allah. Karena innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Jalan yang ke-83, iqamatu musabaqat fil khitabati wal ilqa. Mengadakan lomba pidato ceramah. Harus ada program khusus bagaimana cara menyampaikan ilmu, bagaimana cara menarik audiens. Bagaimana cara biar jamaah kita tidak tertidur di majelis ilmu. Dan mengadakan perlombaan-perlombaan seperti ini. Karena itu akan membuat semangat semakin kuat. Jalan yang ke-84.
ittihamun nafsi daiman bitaqsiri fi talabil ilmi. Selalu mencela dirinya akan kekurangan dalam menuntut ilmu agama. Merasa tidak puas ilmu yang sudah didapat. Karena kalau kita merasa puas ilmu yang sudah kita peroleh bertahun-tahun, maka kita akan menjadi orang yang sombong. Cela diri kita. Masih banyak ilmu yang belum kita ketahui, harus kita gali. Jalan yang ke-85, at-ta'ammulu fi miqdari ilmi salafi wa quwwati hifdhihim. Mengetahui kekuatan ilmu ulama salafus saleh dan banyaknya hafalan mereka dan kuatnya hafalan mereka. Ulama zaman dulu belum terfitnah dengan handphone, belum terfitnah dengan duniawi yang begitu luar biasa. Masih serba kekurangan. Hal itu menjadikan mereka semangat untuk menimba ilmu agama dan semangat untuk menghafal. Sekarang kenikmatan begitu luar biasa, ada handphone, ada aplikasi perekam suara, tinggal antum ngafal, antum rekam, antum dengarkan rekaman antum, diulangi. Nikmat semakin banyak, tetapi jumlah ulama sedikit. Jalan yang ke-86, tazakkar nasyata ahlil batil li ajli batilihim. Selalu ingatlah semangatnya ahlul bid'ah untuk menggencarkan kebid'ahan mereka. Semangatnya ahlul batil di dalam penyebaran kebatilan mereka. Semangat tahu, ingat kita harus tahu. Mereka saja yang ahlul batil, ahlul bid'ah, yang jauh dari petunjuk Nabi, dari manhaj yang benar, mereka saja semangat untuk menuntut ilmu, mereka saja semangat untuk menyebarkan ilmu, bisa live streaming setiap hari berjam-jam. Kok kita malah futur? Ingat, mereka terus mengembosi, menghilangkan sunnah-sunnah Nabi SAW. Semangat luar biasa. Kita harus mengingat ini. Karena yang ahlul batil saja mereka semangat untuk menyebarkan kebatilan mereka. Kenapa kita tidak berisik untuk menyebarkan kebaikan sunnah? Menjelaskan yang benar. Capek di surga. Bukan di dunia. Di dunia untuk mencari amal. Ingat, ada orang-orang yang sepantaran antum. Umur 30, 40 tahun. Semangat menggencarkan dakwah bid'ah. Tapi antum tidak mengingatnya. Jalan yang ke-87. Ikhtiyarul amakinil munasibah lil qira'ah. Memilih tempat yang cocok untuk membaca. Yang penuh keheningan, yang tidak berisik, yang cahayanya terang, tidak redup. Harus mencari tempat yang cocok untuk membaca buku. Jalan yang ke-88, tadwinul ilmi fi kitabin, fi kutubin wa musannafat. Menulis buku atau karya ilmiah. Mulai dari membuka catatan
yang telah antum catat dari guru-guru antum, dicatat, dibuka, dipilah-pilah. Ini pembahasan tentang akidah, ini pembahasan tentang fikih. Jadikan satu, walaupun belum sampai 10 halaman, walaupun belum sampai 5 halaman. Jadikan, tulis, kemas dengan bahasa antum. Jalan yang ke-89. Ma'rifatu halis salafi fil iktsari minal mu'allafat. Mengetahui karya tulis para ulama yang begitu banyak. Ulama salaf memiliki buku yang banyak sekali. Kalau antum perhatikan, ulama agama dengan ulama dunia lebih banyak karangan ulama dunia agama. Kalau bukan karena orang-orang Tatar atau Tartar yang membuang buku-buku umat Islam, ulama mereka disebarkan sehingga jadi lautan tinta, sampai sekarang luar biasa. Banyak. Kan ada ulama Abdul Wafa bin Aqil yang mengarang buku 800 jilid. Siapa? Sebutkan. Ulama duniawi yang memiliki karya tulis 800 jilid. Tapi lantaran fitnah, buku beliau akhirnya dibuang sama orang-orang itu. Hingga tersisa hanya beberapa saja. Ulama salaf memiliki karya tulis ilmiah yang begitu banyak sekali. Kemudian jalan yang ke-90. Istihdaru kathratil fitani fi akhir zaman. Selalu mengingat banyaknya fitnah yang tersebar, banyaknya fitnah dengan segala bentuk, mau fitnah suara, mau penglihatan, video, audio, banyak fitnah di akhir zaman. Kita ini dikepung fitnah di mana-mana, depan fitnah, belakang fitnah, samping kanan fitnah, kiri fitnah. Maka kita butuh ilmu yang bisa melindungi kita dari fitnah akhir zaman. Jalan yang ke-91. Tahdidu mawa'id nihaiyah libad'in wa nihayati libad'i wa nihayati tanfidh. Menentukan waktu awal dan waktu akhir pelaksanaan. Apapun yang hendak antum lakukan ingin diingat. Harus memiliki perencanaan. Kepingin khatam kitab sirah. Harus di planning dari tanggal sekian sampai sekian. Waktu-waktunya disebutkan. Ingin menghatamkan buku ini misalkan. Di planning. Dari sekian sampai sekian. Sebutkan. Sebutkan tanggalnya juga. Akhirnya juga, kalau ingin baca buku, dimulai tanggal berapa? Akhirnya tanggal berapa? Tulis. Direncanakan. Ketika tiba masa sibuk, ingat, antum sudah memiliki wacana. Dan wacana ini antum harus lakukan. Idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Kalau sudah berazam, harus tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh kita futur. Sudah memulai
mau membaca buku ini. Targetnya berapa hari sudah. Di sela-sela kesibukan antum mau nggak mau harus dibaca. Sama juga ketika hafalan. Kalau ingin menghafal Al-Quran, harus di-planning juga. Jangan mengalir saja seperti aliran sungai yang nggak jelas. Udah deh terbawa arus, sudah kayak gini aja dah. Akhirnya antum memberikan tanggal misalkan 1 Juli 2021. Sampai di tahun 2023 Juli juga belum khatam Quran, belum hafal Quran. Kemudian jalan yang ke-92. Tauzi'ul maddatil ilmiyah ala fataratin yaumiyatin qasirah. Membagi ilmu, kajian, hafalan sesuai pada setiap hari. Harian, jadi memiliki jadwal. Harian membaca, harian menulis, harian ini dan itu, harus memiliki jadwalnya. Jalan yang ke-93, takraril ilmi wa mudawamatun nazari fihi. Mengulang-ulang ilmu dan sering melihatnya. Ilmu harus diulangi. Ma takarrara taqarrar. Setiap sesuatu yang diulangi, maka dia akan menancap di hati. Ilmu harus diulangi. Dan pentingnya mudawamatun nazari fihi. Sering melihat. Kalau tidak sering melihat, hafalan yang kita akan punya akan rusak. Perlu kita melihat Allah mengeluarkan kita dari rahim ibu kita, tidak mengetahui ilmu sama sekali, dan Allah membekali pendengaran, penglihatan, dan hati untuk mendapatkan maklumat, ilmu, dan yang lainnya. Butuh kita ini sering melihat. Sehingga dari situ, jadikan setiap buku yang antum ingin pelajari, antum ingin baca, minimal 3 kali. 3 kali putaran. Karena dengan mengulangi buku yang bacaan yang antum ingin baca tadi, ilmu akan menetap. Dan dengan mengulangi pandangan antum ke tempat-tempat tadi, antum akan mendapatkan faedah. Sama seperti ketika antum membaca buku sirah, yang banyak sekali nama ini, jumlah ini, susah. Tapi kalau antum baru sekali, akan kesusahan. Kalau antum tidak sering melihat tulisannya, akan kesusahan. Jangan berpedoman dengan suara ustaz, suara guru antum. Karena terkadang guru kita, dia mengucapkan tuh dari hafalannya, dan belum tentu benar 100%. Karena al-hifdzu khawan, hafalan itu terkadang mengkhianati. Kalau hafalan yang didapat tidak dengan sering melihat, maka akan sering banyak salahnya. Lain halnya jika hafalan didapat dengan sering melihat, maka tidak akan salah dengan izin Allah. Kalaupun ada paling sedikit manusia. Kalau antum saja ingin pergi ke sebuah tempat, untuk pertama kali, antum tidak akan tahu bahwasannya di sebelah kanannya itu ada toko roti ini.
Tapi ketika sekali, dua kali antum melihat toko roti yang ada di samping kanan, lama-lama akan langsung terfikir. Sehingga mata ini lebih cepat dan lebih bisa menguatkan daripada pendengaran. Maka gunakan penglihatan antum. Imam Al-Bukhari rahimahullah pernah ditanya, dari mana engkau mendapatkan ilmu sebanyak ini? Kekuatan hafalan yang luar biasa. Beliau menjawab, karena sering melihat. Mudawamatun nazar. Sering melihat. Kalau antum ingin menguasai sebuah ilmu tertentu, harus sering membaca, diulang-ulangi, pakai penglihatan antum. Jangan cuma berpedoman dengan suara teman antum atau guru antum, karena itu biasanya salah. Dan banyak kesalahannya. Kemudian yang jalan 94, ma'rifatu halis salafi fi takraril ilmi wa tirdadih. Mengetahui bagaimana ulama salaf mengulang-ulangi ilmu, mengulang-ulangi hafalan mereka. Tidak mencukupkan membaca dengan sekali putaran saja. Minimal 3 kali. Karena biasanya ketika kita membaca buku sekali putaran, hanya beberapa persen saja yang masuk otak kita. Sama kan ketika antum mau pergi ke sebuah tempat yang jaraknya 1 kilometer naik motor, untuk pertama kali antum nggak tahu di sebelah kanan ada toko apa, sebelah kiri ada toko apa. Tapi kalau antum sering berkali-kali bolak-balik dan melihat kanan kiri, antum akan tahu, oh toko emas sebelah sana, oh toko ini sebelah sana. Mendengar dan melihat. Jalan yang ke-95, idraku kathratil masyaghili wal irtibatat fil mustaqbali. Menyadari banyaknya kesibukan dan tuntutan di masa yang akan datang. Harus menanamkan diri kita, suatu saat kita akan menjadi orang sibuk. Entah tersibukkan dengan istri, tersibukkan dengan suami, tersibukkan dengan anak, tersibukkan dengan pekerjaan, tersibukkan dengan ini, harus. Hal itu, kalau kita ingat selalu, suatu saat kita akan menjadi orang sibuk, maka kita akan menggunakan waktu sebaik-baiknya untuk memperbanyak ilmu agama. Jagalah 5 hal sebelum datang 5 hal, kata Rasul. Di antaranya, waktu luangmu sebelum tiba masa sibukmu. Dan waktu luang sering sekali banyakkan penuntut ilmu terperdaya. Jalan yang ke-96, iqamatu musabaqat fi qiraatil kutubi syar'iyyah. Mengadakan perlombaan membaca kitab. Kitab-kitab syariat Islam, kitab-kitab ulama harus dibaca. Dan mengadakan perlombaan untuk memotivasi mereka untuk semakin banyak membaca buku-buku para ulama. Jalan yang ke-97, ma'rifatu kaifa sabara as-salafu ala taqalluli minad dunya li ajlil ilmi. Mengetahui bagaimana kesabaran para ulama salaf untuk tidak terlalu fokus terhadap dunia demi ilmu. Ini juga sebenarnya sudah dibahas.
Jalan yang ke-98, istihdaru ni'matillahi 'alaika bil mal, was-sihhah, wal faragh. Selalu mengingat nikmat Allah atasmu, karunia Allah yang Allah berikan kepadamu, nikmat harta, nikmat kesehatan, dan nikmat waktu luang. Memiliki harta, walaupun tidak kaya, tapi cukup pas mencukupi, nikmat kesehatan, nikmat waktu luang. Harus selalu mengingat nikmat itu dan menggunakannya di dalam hal yang mendatangkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Terkhusus nikmat sehat dan waktu luang yang kebanyakan orang terperdaya akhirnya tidak bisa menggunakan nikmat tersebut dengan sebaik-baiknya. Jalan yang ke-99, tahwilul majalisi al-ammati wal farighati ila majalisi ilmin. Mengubah majelis yang sia-sia menjadi majelis ilmu yang bermanfaat. Kalau antum diundang di sebuah pertemuan dan sudah selesai acaranya dan lebih banyak ngobrol, tidak ada faedahnya, ubahlah dengan majelis ilmu. Sebutkan, saling memotivasi. Jalan yang ke-100, ma'rifatu kaifa athara as-salaful ilma 'ala az-zawaj. Mengetahui bagaimana para ulama salaf lebih mementingkan ilmu daripada menikah. Mereka mengorbankan hidup mereka untuk ilmu, untuk membimbing umat Islam agar sesuai petunjuk Nabi SAW dan meninggalkan pernikahan. Ada yang betul-betul belum nikah sama sekali sampai meninggal. Ada juga yang sudah menikah kemudian cerai kemudian nggak mau nikah lagi. Dan tidak tercela jika kita mau melihat kebaikan yang telah mereka berikan. Allah berikan kepada Nabi Muhammad wahyu. Cukup langsung ditransfer sama Jibril, selesai. Dan di zaman para sahabat, sangat sedikit sekali kerusakan jika dibanding setelahnya, zaman-zaman setelahnya. Dan mereka masih ada Nabi SAW. Setelah itu banyak sekali perselisihan, muncullah ilmu kalam, munculnya kebid'ahan ini, firqah itu. Dan sebagian ulama memandang pentingnya menuntut ilmu agama untuk mengembalikan umat. Harus ada satu orang atau dua orang atau beberapa orang yang bisa mengembalikan. Dan kebaikan mereka sangatlah banyak sekali. Seperti Imam Nawawi tidak menikah. Seperti Syekhul Islam Ibnu Taimiyah tidak menikah. Tapi kebaikan mereka luar biasa. Bahkan seperti Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, kalau bukan karena Allah melalui beliau, mungkin kita tidak bisa mengenal akidah asma wa sifat dengan benar. Ulama yang datang setelah Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengambil ilmu dari beliau. Lagi pula hadis yang menjelaskan menikah setengah dari agama, hadis dhaif.
Sehingga tidak boleh kita mencela para ulama yang tidak menikah sampai akhir hidupnya. Biarkan kebaikan mereka tidak bisa tergantikan. Sekalipun antum harus membayar kepada mereka uang bertriliun-triliun, gak akan bisa menggantikan kebaikan mereka. Dan mereka sudah meninggal dunia. Jalan yang kedua ke 101. Ittikhadhu zamilin tulazimuhu li talabil ilmi. Mencari teman untuk bisa menemani dalam menuntut ilmu agama. Mencari partner, mencari teman yang bisa mendukung kita, yang bisa membantu kita untuk selalu semangat untuk ilmu agama. As-sahibu sahib. Teman itu dia akan menyeret. Bisa menyeret kepada kebaikan, bisa menyeret kepada keburukan. Sehingga tidak boleh kita asal-asalan memilih teman. Cari teman yang bisa mendukung kita dalam menuntut ilmu agama. Jalan yang terakhir 102. Al-bahthu fi butuni al-kutubi anil mukhtarat al-jamilah. Mencari kutipan-kutipan pilihan dari buku. Mencari sesuatu yang bisa memotivasi dari buku-buku seperti kisah-kisah, biografi para ulama agar bisa kita semangat untuk ilmu agama. Barulah penulis menutup buku beliau. Wahai pemuda Islam, kita sudah membahas bersama lebih dari 100 kiat dan metode untuk memotivasi diri untuk mencari ilmu syar'i. Kita telah berkelana di antara ayat-ayat Al-Quran dan Sunnah yang suci, serta ke taman-taman kehidupan para salaf. Kita telah menukil perkataan-perkataan emas mereka. Dan sekarang kita telah sampai pada akhir jalan dan saat-saat perpisahan. Saudaraku seiman, seharusnya tujuan dari perjalanan yang mengasyikkan ini telah jelas dan tertanam pada dirimu, yaitu semangat untuk belajar ilmu agama. Tidak diragukan lagi bahwa sarana dan metode untuk mewujudkan tujuan ini telah jelas di depanmu. Jalan-jalan sudah menjadi jelas serambunya. Kini ada ratusan buku-buku agama di depanmu. Kita untuk yang kita akan baca, yang kamu akan baca. Ada banyak halakoh kajian dan majelis ilmu yang memenuhi masjid-masjid mengajak kita untuk menghadirinya. Banyak kan ke majelis ustadz? Banyak kan kajian Zoom? Banyak kan kajian YouTube live? Banyak. Jalan dan kesempatan telah terbuka lebar di hadapanmu. Umat menunggu dan menantimu. Wahai pemuda Islam, sadarlah. Sadarlah dari kelalaian. Bangunlah dari tidurmu. Buang debu-debu kemalasan. Mulailah berjalan dan berangkatlah meniti jalan menuntut ilmu syar'i. Laluilah setiap tantangan dan kesulitan. Tulislah dengan semangat lembaran-lembaran yang dipenuhi oleh gelora dan pengorbanan dalam mencapai ilmu.
Kibarkanlah bendera ilmu agama di jalan yang dilindungi oleh Allah. Para malaikat di langit menaungi kalian dengan sayap-sayap mereka, dan hati orang-orang mukmin yang jujur mendoakanmu. Mereka menanti hari demi hari ketika agama Allah akan tertolong dengan ilmu kalian. Kamu akan menjadi pemimpin yang diikuti dalam kebaikan, hidayah dan ketakwaan. Wahai pemuda Islam, berangkatlah, berangkatlah, berangkatlah ke depan dan ke depan, dari kesuksesan menuju kesuksesan. Barang siapa yang berjalan di jalan Allah, pasti akan sampai tujuan. Semoga Allah selalu menjagamu, menguatkan langkahmu dalam perjalanan kebaikan dan hidayah. Akhir dari doa kita adalah segala puji bagi Allah Rabb semesta alam. Semoga salawat dan salam kepada Rasulullah, keluarga, dan semua sahabat beliau. Tertulis Abul Qa'qa' rahimahullah. Ikhwati fillah a'azzanallahu wa iyyakum. Alhamdulillah, telah kita sampaikan intisari dari buku ini yang sangat tebal. Maka kita hanya bisa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah memberikan taufiknya kepada kita dengan kesungguhan niat ikhlas kita, berusaha kita mengikhlaskan niat untuk Allah. Kita mohon agar Allah memberikan kesempatan kepada kita untuk bisa menyelesaikan membaca buku ini. Karena kisah yang begitu banyak sekali yang disebutkan oleh penulis yang bisa menggugah jiwa kita, menyadarkan kita dari kemalasan, dan akan mengantarkan kita insya Allah menuju semangat membara dalam mempelajari ilmu agama. Wallahu ta'ala a'lam. Wabillahi taufiq. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.